Terima kasih, kita masih di Langkah Pakar, persembahan dari Universitas Ahmad Dahlan. Menarik sekali berbincang dengan pakar komunikasi nih, Mas Mufid Salim, bagaimana memilih informasi dan berita dan apa serta siapa yang dapat dipercaya. Apakah kita tetap harus memegang teguh kalau misalnya berita kita ambil sumbernya dari media mainstream gitu, ataukah semua berita kita tampung aja gitu. Kadang-kadang karena orang melihat, membaca, mendengar berita itu sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Silakan, Mas Mufid. Ya, jadi memang karena banyak berita tersebar, semua berita itu tidak akan berguna buat kita, tidak akan mencerdaskan kita kalau kita nggak bisa memilih dan memilah. Kecuali orang yang senang gosip gitu ya. Iya, jadi kita nggak akan mendapatkan apapun dari banyaknya informasi kayak gitu, sampai kita tahu bagaimana cara menggunakan informasi tersebut. Betul. Kayak gitu. Jadi di sini perlu strategi dari individu kita sebenarnya. Kalau misalnya kita pengen sebuah informasi itu bermanfaat buat kita. Kayak gitu. Jadi di sini kita perlu strategi. Yang pertama tadi komparasi berita, kemudian cek kredibilitas sebelumnya, dan pastikan orang-orang yang kita ikuti itu memang mereka sebelumnya itu sering menyampaikan informasi tersebut yang berkaitan dengan itu. Gitu. Nah, untuk informasi, Mas Mufid, karena informasi itu tidak hanya kalimat, tapi juga ada gambar. Betul. Gambar itu kan sekali lihat kita udah bisa langsung menginterpretasikan. Nah, bisa nggak cek gambar ini tuh gambar di mana gitu kan? Kadang-kadang kita nggak tahu nih gambar ada kecelakaan, tapi kejadiannya di mana, siapa orangnya. Bisa nggak ngecek kayak gitu? Bisa. Jadi ini yang kita harus hati-hati ketika di grup chat, misalnya di grup keluarga kayak gitu kan banyak gambar disebar. Kita bisa cek dengan misalnya kita ada teknologi di Google gitu kan. Kita bisa cek sebuah gambar itu dari mana sih aslinya. Nah, kita bisa cek ternyata sudah ada yang mempublikasikan mungkin 20 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu kayak gitu. Oh, bisa dicek ya? Bisa dicek. Tapi mungkin secara teknis susah banget ya, waktunya harus panjang ya. Ini harus kuliah khusus ya sama Mas Mufid ya? Enggak kok, itu bisa dilakukan oleh orang umum. Seperti apa gimana? Jadi kita cuma buka Google aja. Oh, di Google aja? Di Google kemudian ada cari gambar berdasarkan gambar yang kita masukkan kayak gitu. Oke, misalnya gini, biar kita daya tahan tubuhnya kuat gitu ya. Ada satu resep minuman dengan komposisi ini. Itu bisa cek juga sebenarnya bahwa hasil lab itu juga benar-benar bisa membuat. Oh, bisa ya. Oke. Kadang-kadang banyak artikel yang memunculkan itu ya. Dengan lemon gitu ya, dengan serai gitu. Oke. Nah, yang paling penting adalah membangun responsibility, tanggung jawab. Saya juga sebagai bagian dari masyarakat Indonesia harus punya tanggung jawab gitu. Apalagi Mas Mufid sebagai pakar komunikasi. Nah, teman-teman pemirsa ini harus juga mengambil bagian gitu agar kita bisa tetap menjadi bagian yang menebarkan manfaat. Bagaimana menumbuhkan responsibility? Jadi memang di sini tantangan kita bersama adalah bagaimana kita tiap individu itu bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan ke orang lain kayak gitu. Jadi apa yang kita sampaikan di ruang-ruang publik melalui sosial media kita dan apa yang kita sampaikan ke ruang-ruang privat seperti grup-grup keluarga, grup-grup tempat kerja kayak gitu. Kita harus menjadi gatekeeper dari informasi. Jadi kita harus cek apakah informasi yang sampai ke kita itu benar sebelum kita sebarkan. Kemudian apakah informasi tersebut bermanfaat buat orang lain sebelum kita sebarkan. Kayak gitu. Untuk informasi itu kan beda-beda ya. Ada yang untuk menambah knowledge, bisa juga melatih skill gitu kan, banyak lah kebutuhannya, niatnya atau tujuannya. Nah, agar kita bisa memilih dan memilah. Kita sebagai pemberi informasi nih, saya sebagai bagian dari jurnalisme warga. Buat saya misalnya berita itu tidak penting, tapi bisa jadi penting buat orang lain. Bisa nggak dibedakan untuk masalah penting dan tidak penting, masalah manfaat dan tidak manfaat? Bisa nggak secara di teori komunikasi? Jadi memang tiap individu kan interestnya beda-beda ya. Ada yang suka musik, misalnya musik pun ada genre-nya macam-macam, ada yang suka fashion. Tokoh gitu ya. Kita harus memperhatikan gimana ketika menyampaikan informasi itu kita sesuaikan dengan audiens. Nah, kalau di media kita belajar bagaimana kita menyampaikan informasi sesuai dengan audiensnya. Terus gini, kalau misalnya saya punya sesuatu yang baru, by experience, dan saya ingin share kepada teman-teman, itu bisa dikategorikan pemberian informasi nggak? Bisa, ya. Jadi misalnya Mbak Ocha punya interest tertentu nih, kemudian menyampaikan informasi di media sosialnya Mbak Ocha. Lama-lama Mbak Ocha sering menyampaikan informasi, orang jadi percaya kan? Gitu. Oh, Mbak Ocha ini ahli di satu bidang ini. Untuk masalah framing, mungkin bisa disampaikan juga bahwa kita harus tahu bahwa ini sebenarnya ini hanya settingan gitu. Terus karena ini ada kepentingan misalnya. Nah, itu kan kita juga kadang-kadang tidak bisa membedakan ini benar-benar nih ada kepentingan atau keberpihakan. Nah, ini juga kadang-kadang tipis banget. Tipis banget ya. Sekarang hoax aja kenapa orang percaya, karena tipis banget gitu. Tingkat secara rasional bisa diterima misalnya gitu. Nah, ini kan jadinya agak-agak kesulitan juga nih.
Orang yang tidak paham teori. Gimana Mas Mufid? Iya, paling tidak kita belajar untuk sebagai warga yang cerdas, kita berusaha untuk memilah informasi, kemudian mengkomparasikan tadi dengan sumber-sumber yang lain. Kalau misalnya banyak sumber-sumber yang lain berbicara fakta yang sama, oke, ini bisa dipercaya, kayak gitu. Itu juga membantu kita supaya kita menghindari bias dan keberpihakan tadi. Untuk jurnalisme warga, apakah juga tetap harus memperlihatkan kode etik jurnalistik? Seharusnya ketika kita kita merasa memproduksi sebuah media melalui sosial media kita kalau bisa juga belajar soal kode etik itu. Kode etik. Ya. Yang kode etik yang perlu kita pahami secara garis besar apa saja kan ini harus kuliah khusus gitu ya kalau misalnya tahu paham kode etik. Apa saja nih Mas sehingga teman-teman yang mungkin akan mengambil bagian itu bisa paham bagaimana bisa meramu berita sehingga berita itu benar-benar bermanfaat dan mencerdaskan. Paling tidak langkah paling simpel adalah memastikan berita itu punya manfaat nggak buat orang lain. Kemudian faktanya benar atau tidak. Apakah sebuah informasi itu berdasarkan hasil penelitian atau tidak. Penelitiannya apa, sumbernya apa, gitu. Kalau misalnya dulu di agama pun kita juga belajar kan ketika dulu para perawi hadis itu kan meriwayatkan hadis itu sangat hati-hati. Jadi kayak misalnya kita cek dulu sumbernya benar nggak ini banyak yang meriwayatkan. Kalau banyak yang meriwayatkan kemudian siapa saja yang meriwayatkan kayak gitu. Tingkat kesohihannya. Betul. Jadi coba kita belajar lagi seperti dulu para perawi hadis meriwayatkan hadis. Hati-hati sekali ketika menelurkan sebuah informasi. Jadi memberikan informasi itu kayak seperti dulu para sahabat-sahabat Nabi meramu dalam sebuah hadis itu terlihat gitu ya. Sekarang udah nggak bisa nih, lama katanya kalau meramu berita kayak begitu. Yang penting sekarang itu adalah viral. Ya. Manfaat atau tidak, bahkan kebodohan-kebodohan yang tidak berfaedah gitu ya. Itu bisa di-share dan bisa bermanfaat. Apakah itu hanya unsur hiburan aja gitu kalau di dunia media atau komunikasi? Ya, kita nggak bisa salahkan kalau memang orang pengen mencari sensasi kayak gitu kan. Ya, tinggal sekarang bagaimana kita memproteksi diri kita dan juga orang-orang sekitar kita aja dulu. Memproteksi diri kita. Jadi kalau untuk lingkup besar kayaknya agak kesulitan. Agak sulit. Jadi kita mulai dari diri sendiri. Jadi saya walaupun bukan orang media, misalnya saya bisa menjadi bagian yang bisa memberikan pencerdasan begitu ya. Nah buat teman-teman pemirsa silakan Mas Mufid bisa mengajak gitu sehingga ya itu tadi budaya literasi, bagaimana kita memilah berita gitu, terus bagaimana kita bisa menyebarkan atau menebarkan berita yang itu bisa bermanfaat buat orang. Ya, jadi memang kita harus syukuri sekarang kemudahan informasi membuat kita bisa mengakses informasi dari mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Tapi dari kebebasan ini muncul sebuah tanggung jawab. Bagaimana kita harus bertanggung jawab supaya menjaga informasi itu tidak mencelakai orang lain, bahkan juga mencelakai diri kita dan orang-orang sekitar kita yang kita sayangi. Jadi kita berupaya untuk menjadi gatekeeper informasi dari informasi yang kita terima dan akan kita sampaikan. Oke, baik. Mudah-mudahan ini apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mufid, paling tidak kita bisa tahu gitu ya, dari mulai menyerap informasi dan bagaimana kita bisa ingin memberikan informasi. Terima kasih banyak Mas Mufid. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Terus untuk teman-teman yang sekarang biasa standby untuk melihat perkembangan COVID-19 juga jangan terlalu 100% percaya. Iya, jangan terlalu sering juga gitu. Jangan terlalu sering juga gitu ya. Sehari-hari sekali-sekali buka nggak apa-apa, tapi jangan tiap hari buka lihat tiap 5 menit gitu. Oke, kalau stalking ini stalking mantan. Status mantan boleh ya. Nanti baper. Oke, jangan baper ya. Terima kasih banyak untuk Pak Mufid Salim SIKOM MBA untuk materinya. Dan juga mudah-mudahan ini bisa memberikan jalan kepada pemirsa yang menyaksikan di Langkah Pakar. Dan kami haturkan terima kasih kepada pemirsa. Mudah-mudahan selalu mencerahkan program Langkah Pakar persembahan dari Universitas Ahmad Dahlan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.